Kenalin, ini Bapak Ricci dan istrinya Ibu Ricci. Mereka berdua adalah pasangan crazy rich yang kompak dalam mengoleksi barang-barang mahal dan tentu saja flexing number one. Beli berlian? Bisa. Beli mobil mewah? Kecil. Apartemen? Di mana-mana ada. Tapi ada satu yang selalu menjadi keinginan Ibu Ricci dari dulu. Rumah mewah dengan pemandangan laut khas orang kaya. Ya udah deh. Tanpa babi bu lagi, mereka langsung pergi ke developer rumah impian mereka. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong ya Mbak, saya minta list rumah yang paling mewah, paling mahal, dan view-nya itu laut. Saya mau bayar dengan cash. Ya betul, jangan yang standar Mbak ya. Kasih kami yang mahal sekalian. Untuk tipe yang paling mahal dan mewah, kita ada tipe Rose, Pak. Itu ada lokasinya ada di Ubud, Bali. Oke. Tolong kamu segera siapkan proses segera ya. Oke, baik Bu. Kita ada form yang harus diisi. Mohon untuk diisi data diri dulu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Ini kami bawa ke tim administrasi kami dulu. A few moments later. Mohon maaf Bapak Ibu Ricci, kami tidak dapat memproses pembelian rumah Bapak dan Ibu Ricci. Loh, kenapa? Jangankan rumah ini, perusahaan ini aja bisa saya beli. Mohon maaf Bapak dan Ibu, menurut data dari legal kami, ada beberapa sumber dana Ibu yang kurang jelas pendapatannya, sehingga kami harus berkonsultasi dengan PPATK Bu. Dan karena kami menerapkan ISO 37001, setiap pembelian barang yang cash itu harus kami laporkan ke PPATK. Loh, kamu menuduh saya pura-pura kaya, hah? Mohon maaf Bu, bukannya saya menuduh Ibu berpura-pura kaya, tapi memang ini sudah menjadi kebijakan perusahaan kami. Saya juga takut tersangkut masalah hukum kalau misalnya nanti saya terima cash dari Ibu. Ya udah deh, kamu proses secepatnya ya. Nanti aku kasih kamu komisi 10%. Bos kamu jangan sampai tahu. Tapi kalau bos kamu, manajer kamu mau komisi, aku kasih juga. Kamu nggak percaya? Nih, uangku. Buat kamu. Ambil. Ya, ambil. Mohon maaf Pak, kita nggak bisa terima komisi dari Bapak karena kita ada aturan gratifikasi, jadi kita nggak bisa terima komisi apa-apa dari Bapak. Ayo kita pergi. Ngapain kita masih di sini? Biar kita viralkan nanti di IG. Nggak putus banget. Instagram ramai dengan pemberitaan perusahaan yang tidak mau melayani customer. Namun, bukannya developer tersebut yang menjadi sepi, tetapi sebaliknya. Developer tersebut semakin ramai pembeli karena memiliki sistem penjualan yang bersih, tidak menerima gratifikasi, dan tidak asal pilih customer yang tidak jelas. Malahan, Bapak dan Ibu Ricci yang menjadi sorotan karena mereka akhirnya diketahui melakukan penipuan investasi oleh sebab sumber dananya yang tidak jelas di PPATK. Selamat siang Bapak dan Ibu. Berdasarkan laporan yang kami terima, Ibu dan Bapak saya tangkap. Polisi pun akhirnya menangkap Bapak dan Ibu Ricci. Namun tidak hanya Bapak dan Ibu Ricci yang ditangkap, perusahaan lain yang menjual barangnya ke mereka juga ikut dijadikan saksi. Dari kasus ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya ISO 37001 untuk perusahaan. Perusahaan dapat mengendalikan resiko penyuapan atau pencucian uang. Perusahaan juga dapat terhindar dari keterlibatan pelanggan yang melakukan kasus suap. Dari video tadi, kita bisa melihat nih, pentingnya penerapan ISO 37001 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan terhadap operasional dan bisnis perusahaan. Dalam hal ini, yang di video tersebut adalah perusahaan developer real estate, di mana perusahaan tersebut menawarkan produk-produk rumah, gitu ya, di mana rumahnya rumah-rumah mewah yang pasti harganya selangit, seperti itu. Nah, awalnya agak sedikit aneh ya, apa yang dilakukan sama sales developer tersebut dalam video yang ditampilkan tadi gitu. Terlihat bahwa sales tersebut tuh seolah-olah tidak mengejar target gitu. Padahal fokus utamanya sales adalah menjual atau memasarkan produk sebanyak-banyaknya. Buktinya kita lihat tadi, ada permintaan loh dari dua orang crazy rich, itu suami istri, mereka ingin membeli rumah yang mewah. Tapi apa yang dilakukan sama sales tersebut malah seperti seolah-olah mempersulit proses pembelian. Sales tersebut malah menyodorkan formulir gitu ya, untuk memeriksa kesesuaian daripada penghasilan dari si pembeli gitu.
Yang kita lihat di mana sales-sales lainnya justru mengejar-ngejar pembeli untuk bisa membeli produknya. Sedangkan sales yang di video tadi seolah-olah seperti tidak memikirkan bahwa target yang mereka tetapkan itu harus dicapai gitu. Dan kalau kita lihat banyak sekali oknum sales dan marketing yang menghalalkan segala cara supaya produknya bisa laku gitu. Nah, itu agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan sama sales tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat video selanjutnya gitu ya, itu ternyata apa yang dilakukan oleh sales tersebut memang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Di mana perusahaan tersebut itu sudah menjalankan yang namanya sistem manajemen anti penyuapan, di mana dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan itu ada kewajiban untuk perusahaan itu melakukan yang namanya due diligence atau melakukan uji kelayakan terhadap pembeli. Salah satunya ya, gitu. Tidak hanya pembeli saja, rekan bisnis, mitra kerja, kemudian karyawan, itu diminta untuk dilakukan uji kelayakan. Tepatnya ada di pasal 8.2, di mana perusahaan itu harus melakukan yang namanya uji kelayakan, uji kepantasan, atau due diligence. Gitu. Nah, dalam video tersebut, sales tersebut itu memberikan suatu formulir di mana formulir tersebut diminta untuk diisi oleh si pembeli. Kalau misalkan pembelinya itu kita rasa uangnya benar-benar milik mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir. Tapi kalau misalkan ternyata uang yang mereka miliki, uang yang mereka punya itu adalah hasil dari kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang ataupun kejahatan lainnya, pasti mereka akan ragu untuk mengisi form tersebut. Karena banyak sekali sekarang ini kasus crazy rich yang mereka membuang-buang uang, seolah-olah membuang uang untuk bisa melakukan pengelolaan aset gitu. Jadi mereka memperbanyak aset dengan membuang-buang uang tersebut gitu. Nah, di sini sales tersebut itu dalam pengelolaannya mereka mengacu pada peraturan kepala PPATK nomor 12 tahun 2011 di mana setiap perusahaan yang dimana mengelola atau menjual barang atau jasa gitu ya, itu harus melaporkan jika ada proses transaksi di mana proses transaksi jual beli itu dibayarkan secara cash gitu dengan nilai minimal 500 juta rupiah. Jadi kalau misalkan ada suatu pembeli yang ingin membeli produk mewah, baik itu perumahan, kemudian mobil mewah, kemudian perhiasan atau berlian mewah, itu wajib dilaporkan ke PPATK untuk bisa ditelusuri apakah sumber dana atau sumber uang yang dimiliki oleh orang tersebut itu benar-benar dari kegiatan atau aktivitas yang halal. Artinya tidak ada proses kecurangan, kejahatan, termasuk pencucian uang. Di dalam video tersebut, pembeli bahkan sudah menawarkan akan membayar cash gitu. Nah, kalau di luar sana pasti sales marketing ada pembeli ingin bayar cash gitu kan, baik itu cash bertahap ataupun cash langsung, itu biasanya pasti langsung akan diterima gitu. Tapi yang dilakukan sales ini agak berbeda. Karena apa? Karena sales ini memang taat terhadap prosedur, di mana prosedur yang dimiliki itu memang sudah mengacu pada peraturan terkait gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pentingnya penerapan sistem manajemen anti penyuapan untuk apa? Untuk mengelola resiko dari kasus pencucian uang gitu. Yang dikhawatirkan apa? Kalau misalkan ternyata uang yang dibayarkan oleh dua crazy rich tersebut itu adalah uang dari hasil pencucian uang ataupun kejahatan lainnya, pastinya developer tersebut akan dijadikan saksi, bahkan bisa jadi juga dijadikan tersangka gitu. Bahkan bisa jadi terdakwa bersama dengan dua crazy rich tersebut. Nah, makanya dari situlah developer sales itu menerapkan suatu prosedur due diligence untuk memastikan bahwa sumber uang yang dimiliki oleh si pembeli itu benar-benar dari uang yang halal atau uang yang layak, seperti itu. Nah, kemudian di potongan video selanjutnya itu ada bagaimana si sales tersebut menolak adanya suatu pemberian suap gitu, ataupun kita sering bilangnya gratifikasi. Pembeli itu sudah menawarkan bahwa oke, kita sudah tidak perlu mengisi, tapi nanti jika kita lolos dalam proses pembelian, nanti mbaknya bisa dapat komisi atau hadiah dari saya gitu. Nah,
Dari sini si sales dengan tegasnya itu menolak. Karena apa? Karena sales itu sudah benar-benar memiliki kompetensi gitu. Sudah memiliki kompetensi, sudah menandatangani yang namanya fakta integritas. Itu di mana fakta integritas itu memang dipersyaratkan di dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Semua karyawan baru, semua pejabat, semua pimpinan itu wajib menandatangani fakta integritas. Di mana karyawan itu benar-benar memiliki integritas untuk menolak yang namanya tindakan penyuapan, menolak yang namanya penerimaan daripada gratifikasi ataupun penyuapan, ataupun menolak kegiatan-kegiatan yang diduga masuk ke dalam unsur suap gitu. Nah, itu sudah diatur di dalam pasal ISO 7.2.2 dalam proses mempekerjakan. Bahkan fakta integritas itu tidak hanya ditandatangani oleh karyawan, tapi sampai ke direksi dan komisaris jika ada, itu juga wajib menandatangani yang namanya fakta integritas. Jadi semua orang itu benar-benar sudah berkomitmen untuk tidak menerima ataupun memberikan suap menyuap. Sales tersebut juga kita lihat memiliki yang namanya tugas tanggung jawab. Dengan melakukan hal tersebut, sales tersebut itu sebenarnya tidak perlu khawatir, gitu. Tidak perlu khawatir terhadap penghasilan yang mereka dapatkan, gitu. Dengan mereka menolak penyuapan, mereka menolak gratifikasi, mereka itu yakin bahwa yang namanya rezeki itu pasti nanti akan mereka bisa dapatkan sendiri. Di mana semua karyawan yang memiliki kinerja baik itu akan mendapatkan bonus dan insentif yang memang sudah diatur ketetapannya di dalam prosedur, termasuk di dalam peraturan perusahaan. Bonus dan insentif ini memang dipersyaratkan juga dalam ISO 37001, di mana pasalnya itu yang tepatnya ada di pasal 7.2.2 juga terkait dengan proses mempekerjakan. Gitu. Jadi dengan adanya 3 sistem yang dilakukan oleh si sales tersebut, mereka bisa mengendalikan resiko-resiko penyuapan yang ada di organisasi. Dan kalau kita lihat dari tayangan tersebut, kita juga bisa melihat bahwa seberapa besar keuntungan yang didapatkan sama perusahaan. Kalau kita lihat mungkin keuntungannya tidak secara langsung ya. Bahkan kalau kita lihat satu kasus Crazy Rich tadi menunjukkan bahwa bisa jadi pembeli tersebut tidak jadi beli. Gitu. Karena apa? Karena proses pengajuan pembeliannya sangat menyulitkan dan seolah-olah meribetkan si pembeli. Tapi kalau kita lihat dengan adanya sistem tersebut, perusahaan itu bisa mengendalikan bahkan menghilangkan risiko penyuapan yang nantinya akan berdampak penting dan akan berdampak besar terhadap operasional dan bisnis perusahaan. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah reputasi. Kalau perusahaan Bapak dan Ibu sudah di blacklist, sudah dicatat oleh orang-orang bahwa perusahaan Bapak Ibu itu adalah pernah menerima suap, pernah melakukan penyuapan, pastinya bisnis dan operasional Bapak dan Ibu tidak akan bisa berjalan efektif dan tidak bisa berjalan berkelanjutan. Jadi dari situ, dari video yang kita tampilkan, semoga bisa menjadi inspirasi dari Bapak dan Ibu untuk bisa mengelola dan mengendalikan resiko penyuapan dari setiap kegiatan, aktivitas, transaksi yang berhubungan dengan bisnis dan operasional perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.